Salam pers mahasiswa. Selamat datang di obrolan mahasiswa. Menyajikan obrolan hangat seputar pendidikan, mahasiswa, dan pengetahuan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan mahasiswa. Di episode perdana ini, tema obrolan kita adalah suka duka mahasiswa rantau. Di episode kali ini, kita kedatangan dua mahasiswa rantau, yakni Mas Charles dan Mas Imam. Pertama coba kenalan dulu nama, asal, dan jurusan. Oke, perkenalkan, nama saya Charles Thohir. Saya dari jurusan Psikologi Islam. Untuk ini saya menempuh pendidikan S1 di semester 7. Dan saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas, Desa Prabu Muli 1. Gitu. Mas Imam? Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Syafi'i dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dari daerah Palembang, Sumatera Selatan, lebih tepatnya Kota Lubuk. Oke. Kan kalian dari luar Jawa ya. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian pas pertama tahu keterima di UIN Raden Mas Said gitu kan? Harus jauh dari orang tua, hidup mandiri, belum lagi adaptasi sama budaya dan makanan gitu. Apa yang ada dalam pikiran kalian pas tahu masuk sini gitu, terima? Dari Mas Charles tuh coba. Oke. Gini, pertama masuk itu saya pertama diterima itu kesini itu modal nekat saya, karena saat kesini itu belum pengumuman. Jadi memang benar-benar pure untuk merantau, entah itu diterima di mana. Yang penting ya di Jawa gitu, nggak di Sumatera. Karena kenapa? Memang pendidikan di Jawa itu menurut saya sendiri secara pribadi lebih ada tantangan dibanding di daerah Sumatera Selatan, karena kuliah pulang gitu, seperti itu. Jadi ketika diterima, dan jurusan saya itu jurusan yang memang dipilih secara acak, nggak menurut hati nurani, tapi emang secara acak, dan kebetulan itu lulus. Dan yang memang diseriusin nggak lulus seperti itu. Misalnya seperti di komunikasi dan manajemen dakwah itu saya serius, tapi nggak masuk seperti itu. Jadi memang pure di jurusan psikologi itu saya diterimanya secara apa, ikut-ikutan aja gitu. Ya. Gitu seperti itu. Jadi memang kalau untuk adaptasi budaya itu ya tentu, karena kita budaya Sumatera sama Jawa itu agak berbanding berapa guys? 90 perbanding 10 lah, dari tata krama, terus budaya, cara sosialisasinya memang beda jauh. Jadi kita memang orang rantau itu butuh waktu untuk sebuah adaptasi seperti itu. Kalau dari Mas Imam sendiri gimana? Dulu ceritanya tuh pertama mau daftar ke sini tuh mungkin satu faktor pertama ada keluarga di dekat sini. Jadi orang tua saya itu dulu tahun 96 tuh merantau ke Lubuk Linggau dan asli orang Boyolali. Jadi merantaunya nggak kayak Mas Charles modal nekat, tetapi ada yang saya pikirkan, terutama itu tadi dekat sama keluarga, terutama mbah yang sudah tua. Dulu lewat jalur apa masuknya? UM atau SPAN? Kalau saya sendiri UM. MBTKIN. Kalau Mas Imam sama. Oh jadi sama. Terus nih kalian sekarang lagi sibuk apa? Ikut organisasi apa atau kegiatan apa gitu di kampus ini? Kalau di kampus saya ikut organisasi lebih ke UKMI ya. Secara apa ya, UKMI itu lebih ke sosial, ke pengabdian ke masyarakat gitu. Cuma itu kalau di organisasi di dalam kampus. Kalau Mas Imam? Saya mengikuti dua organisasi. Yang pertama organisasi fakultas, yaitu HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan yang kedua ikut sama kayak Mas Charles, UKMI. Kalian sendiri ini mondok atau ngekos ya? Untuk saya sendiri ya saat ini mondok. Mas Imam? Sama, satu pondok kan. Wah banyak juga kegiatannya. Gimana sih cara kalian mengatur waktu? Kan antara kuliah, mondok, terus belum lagi organisasi, pasti kan punya manajemen waktu tersendiri. Itu gimana cara ngaturnya? Biar sama-sama fokus gitu semuanya. Gimana barang videonya? Ya, cara dulu. Oke. Kalau saya secara manajemen waktu itu
kita punya apa, prinsip dan strategi dan struktur masing-masing ya. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk mengatur itu tentu ada yang orang memang dicatat semua tapi nggak jalan gitu. Ada yang orang memang hari ini kita ini aja secara tidak sadar gitu ngelakukan kegiatan ini selesai. Ada yang orang memang nggak peduli sama sekali dengan apa ya kegiatan dan apa manajemen waktunya, nggak peduli sama sekali tapi juga bisa gitu. Nah itu saya ada berada di sana, tapi saya tidak menulis secara pure seluruh kegiatan hari ini itu full ini, tapi nggak jalan, itu percuma bagi saya. Bagi saya itu ada kegiatan apa nanti kita apa ya perlahan itu Mengalir on ya. proses gitu dan mengalir gitu. Misalnya hari ini harus apa gitu. Dan dari hati kalau kita hanya harus apa misalnya kegiatan pagi jogging gitu. Udah langsung digerakin. Tapi kalau kita hanya merencana besok jogging. Nggak tahu kan besok itu kita makanya saya itu lebih ke jalan aja gitu. Nanti pasti juga selesai gitu. Seperti tugas itu misalnya kita dikejar deadline. Harus hari ini harus selesai. Nggak mungkin selesai kalau kita kayak gitu. Tapi kita on proses. Hari ini segini, hari ini. Akhirnya juga selesai gitu. Chill gitu Iya. ya. Kalau Mas Imam sendiri gimana cara ngatur waktunya? Berbeda dengan Mas Charles, saya lebih menulis tipenya Mas. Jadi saya tuh setiap planning. Jadi salah satu sifatnya orang sukses tuh dia tuh planning buat besoknya dia mau ngapain, terus manajemennya diatur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi saya termasuk tipe orang yang menulis semua planning buat dikerjakan besok, dan ketika pas mau tidur tuh ketika kita mencontreng tuh itu ada rasa kepuasan tersendiri. Dan jika kegiatan di hari itu kita planning tetapi kita tidak kerjakan, itu muncul rasa penyesalan. Berarti- Tapi besoknya juga diulangin gitu deh. Berarti punya daily activity ya gitu, semacam schedule gitu ya. Baru mau mulai. Bagus juga. Terus kalian punya nggak sih pengalaman unik atau yang berkesan gitu selama kuliah di kampus ini atau mungkin di pondok gitu? Ada nggak yang paling berkesan gitu? Apa uang habis atau mungkin ketinggalan apa pesawat atau gimana gitu? Ada nggak? Apa ya kalau saya sendiri pengalamannya itu kembali lagi ke perasaan ya. Kalau saya lebih ke perasaan sama lawan jenis ya. Banyak sekali kadang kita itu mahasiswa rantau itu terkadang hal-hal yang seperti itu datang dan membuat kita bimbang gitu. Mau milih ini atau milih keluarga itu. Yang mana kalau kita terjun kepada suatu hal-hal yang seperti itu, maka kuliah kita akan keteteran. Ada apa ya? Pengalaman saya itu ya nggak sampai pacaran gitu, cuma hanya memendam aja gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau saya sendiri itu kita mau apa gitu. Kita tujuannya apa kuliah itu, maunya apa, kemudian kita mikir keluarga gitu. Orang tua itu di sana keringat-keringatan, kita di sini cuma makan tidur pacaran kalau gitu. Itu kan. Jadi lebih ke apa ya? Kalau saya pengalaman itu lebih ke ditinggalkan gitu. Pernah seperti itu. Jadi orang-orang yang mau suka mau itu kayak enggak aja, jangan sampai baper gitu. Jangan diambil hati gitu Iya. ya. Nah, kalau Mas Imam sendiri gimana? Pengalaman apa yang paling berkesan gitu? Pengalaman yang paling berkesan ketika berada di Solo di sini itu ketika mau membeli makanan, terutama nasi Padang kan. Kalau nasi Padang di situ di Lubuk Linggau tuh harganya nasi rendang itu sekitar 20.000. Sedangkan di sini cuman 14.000. Nah, itu kan menurut saya kultur shock. Kultur shock tuh kayak ya kaget gitu loh, kok di rumah harganya 20.000 di sini 14.000 kan, itu kan ya itu tadi menimbulkan kultur shock. Mungkin itu pengalaman yang berkesan bagi saya selama Berarti di sini. jauh lebih terjangkau ya berarti kan? Kalau soal rasanya gimana? Soal rasa di sini kadang masakan orang-orang Jawa kan manis-manis, Iya. beda sama masakan orang Palembang gitu. Yang pedes-pedes gitu ya. Terus kalian di sini udah berapa lama? Kalau cara sini udah berapa lama di Solo? Kalau saya sendiri udah ya masuk 4 tahun ya. Masuk tahun ketiga nih, tahun ketiga lebih dah. Nah, kalau Imam sendiri? Angkatan keempat, angkatan ketiga. Berarti kan udah lumayan lama ya berarti. Menurut kalian tuh
apa sih perbedaan? Kan kalian udah pernah ngerasain pendidikan di Sumatera dan di Jawa gitu. Perbedaan apa yang kalian rasakan dari segi pendidikan, kultur, atau mungkin lingkungan sosial juga, menurut pandangan kalian gimana? Dari Mas Charles itu coba. Oke, kembali lagi pada pendapat saya di awal bahwa pendidikan di Jawa itu jauh lebih baik menurut perspektif saya. Nggak tahu perspektif orang lain, bukan perspektif secara umum, ini perspektif saya sendiri. Kenapa saya bisa berpendapat seperti itu? Karena kita lihat sendiri ini kampus CYN ya. Kampus CYN kalau dibanding dengan UIN Raden Patah Palembang itu peringkatnya lebih tinggi YYN ini, YYN Surakarta. Kalau tahun kemarin itu masih kita yang mimpin daripada Raden Patah. Nah, secara pendidikan kan ini statusnya masih YYN, tapi kita udah bersaing dengan yang UIN seperti itu. Jadi menurut saya di Palembang itu sendiri UIN itu udah ada fakultas kedokteran malahan. Tapi kita sebagai kampus yang masih YYN, tapi kita bisa mampu bersaing. Itu merupakan sebuah prestasi menurut saya. Dan itu makanya saya berani nekat ke sini itu nggak ada bawa apa-apa, tapi saya ikuti semua dari tes di UGM, tes UIN Sunan Kalijaga, tes ini ikut mandiri, semuanya saya ikutin dan akhirnya rezekinya di sini. Itulah saya itu modal nekat, nggak tahu diterimanya. Kalau orang itu kan biasanya nunggu pengumuman dulu baru berangkat. Kalau saya belum pengumuman udah berangkat. Jadi memang benar-benar udah niat itu. Untuk kultur sendiri tentu memang pendapat saya yaitu beda. Kultur kita itu di sini kalau menurut saya orang Jawa itu orang yang lebih tua itu lebih ramah daripada orang yang anak muda. Jadi ketika kita lewat itu biasanya orang tua duluan yang nyapa, bukan kita. Itu menurut saya hal yang beda banget dengan daerah Palembang. Kalau daerah Sumatera itu anak lewat pun jarang, malahan motor itu kayak nggak ada sopan santun seperti itu. Tapi kembali lagi nggak semua orang Palembang itu ya seperti itu. Dan untuk pendapat saya tentang lingkungan di Jawa itu menurut saya lebih baik lagi kembali lagi daripada Sumatera. Lingkungannya itu lingkungannya mungkin kita lingkungannya kayak gini aja ya. Ada juga yang memang orang-orang nakal tapi nggak senakal orang-orang di sana. Misalnya ada memang orang-orang yang nakalnya berlebihan, tapi di sini itu orang nakal pun masih sopan gitu menurut saya seperti itu. Jadi kultur, terus sosial, terus pendidikan itu memang unggul di Jawa itu menurut saya. Kalau Mas Imam gimana menurut Mas Imam? Menurut saya kalau soal pendidikan mungkin sama pendapatnya sama Mas Charles, karena memang di sini di Jawa pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan di Sumatera. Dan yang kedua tentang kultur atau sosial budaya tentang masyarakatnya, yaitu tadi salah satunya yaitu makanan murah di sini terjamin, semua murah, semua aksesnya bisa. Terus yang ketiga tadi tentang masyarakatnya di sini sopan-sopan, dan kita tuh di Jawa itu ada namanya onggah-unggu bukan yang kayak kalau lewat monggo terus nggih gitu kan. Nah itu di Palembang itu nggak ada. Sama kayak Mas Aras tadi, anak kecil aja lewat kadang lewat ngelunyur aja, nggak nunduk sama sekali. Mungkin itu perbedaannya antara sini sama situ. Berarti kalian udah ngerasa nyaman di Solo gitu ya? Nyaman sih, tapi kembali lagi mungkin karena mikir keluarga di sana. Siapa tahu dapat jodoh orang Solo. Oh. Terus kira-kira apa nih pesan kalian buat para mahasiswa rantau, mungkin yang kayak modal nekat kayak Charles gitu, atau mungkin yang tertata seperti Imam gitu? Pesannya apa kalau misal pengen merantau gitu ke Jawa? Kalau saya pesan saya untuk mahasiswa rantau, kembali ke niat kita itu apa, terus tujuan kita itu apa, terus mikir keluarga. Kalau kita sebagai mahasiswa rantau cuman makan tidur itu akan berdampak sekali untuk masa depan. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang perantau, itu berarti kita udah terjun satu langkah kaki kita untuk maju lebih baik. Jadi tantangan seorang mahasiswa rantau itu lebih berat daripada mahasiswa yang pulang pergi ya. Kadang mahasiswa rantau itu sendiri, saya pernah mengalami, kadang uang jajan belum dikirim,
itu kita mau minta sama orang tua itu mikir kan, Sungkan ya. sungkan kan. Makanya itu kadang kita nggak mau minta tapi nunggu orang tua. Itu kan menurut kita nggak makan kan gimana gitu. Tapi kita mau tak mau ya harus mikir juga. Kita mau minta terus tapi kita tujuan kita di sini apa gitu, terus planning kita di sini apa, makan tidur kan. Mikir orang tua di sana itu ngapain dia kerja keras, kita di sini makan tidur cuma kuliah, sekedar kuliah. Itu menurut saya anak rantau nggak boleh gitu. Jadi anak rantau itu memang harus Punya prinsip unggul ya. gitu, unggul dari orang ya pulang pergi. Orang pulang pergi kan ya gitu biasanya. Menurut saya orang pulang pergi itu sekedar apa ya, ya ada yang memang orang pulang pergi ya kuliahnya emang bener-bener, ada yang memang diperhatikan orang tuanya dan mau kemana-mana izin. Kalau orang perantau itu kan mau kemana-mana bebas, nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang apa, dia mau ngapain, mau ngajak pacarnya ke dalam kos nggak apa-apa kan. Nggak ada yang Tapi ngatur. kalau orang pulang pergi kan dia ada batasan. Nah inilah tantangan seorang perantau yang mana misalnya dia ngekos sendiri, nggak ada kerjaan nih, ngajak cewek, ya udah itu pasti maksudnya dia itu nggak ada prinsip. Kalau udah seperti itu maka mahasiswa rantau itu, makanya kadang sekarang itu mahasiswa rantau kalau dia udah nggak mikir kuliah, kadang dia menjadi mahasiswa paling lama di kampus gitu. Jadi harapannya kepada mahasiswa rantau itu, kembalilah ke niat kita itu merantau apa, kemudian tujuan kita itu apa yang kita bisa balas kepada orang tua. Misalnya kita sebagai mahasiswa rantau kena UKT 5 gitu, 3 juta misalnya, 3,5 juta. Kalikan 8 semester berapa itu, udah berapa? Nggak banyak banget. Nah, itu kita pikirkan, kita balasnya seperti apa? Apakah dengan makan tidur aja, apakah dengan prestasi, atau dengan apa bisa membanggakan kedua orang tua, lulus dengan cepat, dengan komplot. Itu kan sebuah orang tua itu nggak butuh kita ngasih uang ini balasan saya, nggak butuh orang tua itu, tapi butuhnya oh anak saya ini nih komplot. Itu Berhasil. sebuah bangga banget orang tua itu baru. Jadi pesan saya untuk mahasiswa rantau, kembali ke niat kita itu apa, tujuan kita itu apa, seperti itu. Oke, kalau Mas Imam sendiri gimana? Pada teman-teman buat yang ingin baru merantau, itu yang pertama harus sebelum daftar kuliah tuh harus memiliki tujuan. Kenapa sih aku ngambil di sini? Kenapa sih aku mau kuliah di sini? Nah, itu satu tujuan. Terus jangan kayak ngalir aja gitu loh, harus ada planning, setahun ke depan mau ngapain, 2 tahun ke depan ngapain, 3 tahun ke depan mau ngapain. Nah, dan juga nanti tamat mau berapa tahun, itu mau ikut organisasi apa aja, itu kan harus di planning mulai dari sekarang. Terus jangan ladas tuh kayak Semaunya. Senang. jangan semaunya sendiri, jangan mau seneng-senengnya doang. Ingat perjuangan orang tua di rumah, nyari uang, nyari buat makan, kan keringatnya banyak tuh. Ya. Jadi itu pesan saya, kembali lagi saat itu tadi, harus mempunyai tujuan, nggak boleh nakal, nggak boleh semaunya sendiri, dan ingat perjuangan orang tua di rumah. Oke, makasih ya buat Imam dan Charles yang udah mau ngisi di obrolan mahasiswa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.